CCTV tol merekam detik-detik kejadian tragis saat seorang pria membuang sesuatu di atas tol Layang Bor, Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu dini hari 23 Mei. Pelaku kemudian langsung kabur bersama mobilnya. Belakangan diketahui yang dibuang itu adalah tubuh manusia. Korban ditemukan tewas mengenaskan usai tubuhnya jatuh dari ketinggian hampir 20 meter. Dari hasil identifikasi, terungkap korban bernama Anggi, seorang pegawai keuangan di perusahaan law firm. Disinilah titik ditemukannya jasad korban berinisial AA, di mana kalau kita melihat ke atas, ketinggian dari atas tol Jalan Layang sampai ke permukaan Jalan Raya Soleh Iskandar ini cukup tinggi, sekitar 20 meter, dan korban ditemukan terkapar tepat di depan saya. Ini adalah putaran lampu merah Simpang Yasmin. Disinilah korban ditemukan terkapar, di mana kalau kita lihat ini merupakan jalur area kendaraan yang cukup sibuk, baik dari arah Salabenda menuju Simpang Tugu Bogor. Saya mencoba menelusuri lokasi temuan jenazah korban. Saya pun bertemu dengan Mulyadi, seorang pedagang siomay yang kerap mangkal berjualan di sekitar lokasi kejadian. Mulyadi menyebut jasad korban ditemukan sekitar pukul 2 pagi dan saat itu lokasi sudah ramai dikerumuni warga. Kurang dari 24 jam berkat jejak CCTV dan GPS mobil korban, polisi berhasil melacak keberadaan tersangka di tol Cisumdawu, Sumedang, Sabtu siang 24 Mei 2026. Tersangka pun panik karena dikejar polisi. Hingga akhirnya mobil yang dikemudikan tersangka terperosok ke pinggir tol. Tersangka pun tak berkutik saat diringkus polisi. Senin 25 Mei 2026, Kapolresta Bogor Kota mengungkap identitas tersangka. Ia tak lain adalah mantan teman SMK korban berinisial MF. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Rio Wahyu Agoro menyebut perampokan dan pembunuhan sadis itu berawal saat tersangka mengajak korban keliling usai ngopi bareng. Saat di kawasan Pakansari, tersangka langsung menodongkan golok dan mencekik leher korban dengan dasi hingga korban tak sadarkan diri. Di tengah perjalanan, korban pun mulai siuman. Lantaran panik, tersangka nekat melempar tubuh korban dari atas tol Layang Bor. Tersangka mengaku menghabisi nyawa mantan teman sekolahnya itu akibat iri dan sakit hati melihat korban lebih sukses secara finansial. Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan. Tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman minta uang. Si korban tidak mau. Kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh. Di sisi lain, keluarga menepis dugaan bahwa korban dan tersangka menjalin hubungan asmara. Almarhum dengan pelaku ini bukan pacar, bukan. Dia teman sekolah. Yang saya dapat infonya bahwa teman sekolah dulu waktu sekolah di SMK. Sama lah kita ketemu kawan. Oh kita reunian atau kita kapan ini ngopi-ngopi kan gitu. Kalau pacar mungkin udah dikenalin dengan keluarga, tapi ini belum. Aku mau hukuman mati, jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Kalau hukuman mati itu yang bayangin aja dia masih hidup. Andai kan jadi geletak di jalan kan masih hidup. Ini kenapa mesti dibuang? Tolong. Lantas, bagaimana pakar psikologi forensik Reza Indragiri memandang kasus ini? Adakah kemungkinan kondisi-kondisi psikologis khusus, misalnya pengelolaan amarah yang sedemikian buruk, ataupun masalah-masalah psikis lainnya menyebabkan perilaku sang pelaku ini menjadi sedemikian brutal? Dan yang kedua adalah perlu dicek seberapa jauh kemungkinan adanya pengaruh nafza, zat-zat terlarang, mewarnai alam berpikir si pelaku. Akibat ulah kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan jenazah korban sudah dimakamkan di TPU sekitar wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Dari bawah tol Layang
Simpang Bor ini, kita tidak hanya melihat lokasi kejadian yang tragis saja, namun kita bisa melihat betapa murahnya nyawa seseorang di tangan teman sekolahnya sendiri. Kini hanya karena ego dan juga sakit hati, kepergian AA membuat luka mendalam bagi keluarga yang kehilangan sosok AA yang mandiri dan juga penurut. Kini jalur hukum akan membuktikan segalanya. Pelaku MF harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan penyesalan MF tidak akan mengembalikan kehidupan korban. Nova Nayantaka, Andika Marianto, Jakarta.